GKJ Mergangsan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, anak-anak hebat. Hari ini kita bersuka cita karena kita dipertemukan lagi di sekolah minggu online 26 September. Nah, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan karena Tuhan memberkati hari ini. Tidak hanya hari ini, Tuhan juga memberkati adik-adik, keluarga, mama, papa, kakek, nenek, semuanya. Kita patut mengucap syukur. Tetap semangat. Ada semangat di sana? Ada sukacita? Yes, pasti ada sukacita. Yuk, kita akan bangkit berdiri. Kita akan memujikan nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan Kak Jeremy, Jerolin, dan Jemima memuji nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan dan dari terbit matahari. Karena kita mau mengucap syukur bahwa dari terbit matahari sampai pada masuknya Tuhan selalu menyertai kita. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Jerolin, Jeremy, dan Jemima untuk pujian yang luar biasa. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Nah, adik-adik, sudah siap? Kita mau memasuki materi selanjutnya? Sip, anak-anak hebat. Kita mau ambil sikap kita yang terbaik. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Doa kali ini akan dipimpin oleh teman kita, Luna. Siap adik-adik? Silakan Luna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan hadir dalam ibadah ini dan memberikan kami semua firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Luna untuk doa pembukaannya. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji satu kali lagi bahwa hari ini kita merasa bahagia. Bagaimana adik-adik yang ada di rumah perasaannya hari ini? Apakah bahagia? Nah, kita akan memuji nama Tuhan. Hari ini kurasa bahagia bersama dengan Dik Gavriel. Silahkan Dik Gavriel.
berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih Gabriel untuk pujiannya yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan melalui puji-pujian. Nah adik-adik, bersiap, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, ambil posisi yang terbaik, siapkan Alkitab atau nanti ada alat tulis kalau nanti pas ada sesi kuis. Nah, sebelumnya biar kita siap, kita mau tepuk fokus dulu. Nah, ikuti Bu Indri ya. Ya, ambil sikap yang terbaik. Tepuk fokus. Melihat, mendengarkan, sungguh-sungguh fokus. Sekali lagi ya, ikuti Bu Indri ya. Yuk, tepuk fokus. Melihat, mendengarkan, sungguh-sungguh fokus. Good, anak hebat. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Yehuda. Silahkan Pak Yehuda. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik semua sehat selalu, tetap semangat, dan penuh sukacita dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan bersama mengikuti sekolah minggu online. Kita lanjutkan kisah tentang siapa? Ya, Yunus. Sudah berapa minggu ya adik-adik mendengarkan kisah tentang Yunus? Ingat nggak? Kisah yang pertama, Yunus diutus Tuhan ke kota mana? Niniwe. Namun, Yunus melarikan diri dengan naik perahu ke arah mana? Tarsis, ya betul. Kemudian dalam perjalanannya, Tuhan mengingatkan Yunus dengan mendatangkan badai. Dan Yunus akhirnya dilempar ke dalam lautan, dan atas perkenan Tuhan datang seekor ikan yang besar. Kemudian Yunus masuk dalam perut ikan. Berapa hari? 3 hari. Nah, Yunus kemudian berdoa, dan ikan itu membawa Yunus kembali ke daratan. Nah, kita akan lanjutkan kisah tentang Yunus dengan judul Selalu Ada Kesempatan. Mari bersama kita ikuti kisah ini. Yunus 4. Yunus belajar mengisyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih."
setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layaknya engkau marah, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, layaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternak yang banyak. Bacaan kita saat ini diambil dari Yunus 4 dan tadi sudah dibaca oleh De Sekina. Nah, kita akan dengarkan bagaimana dari Yunus 4 tadi kisah kelanjutan dari minggu-minggu sebelumnya. Adik-adik, coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Kira-kira sedang apa kedua anak ini ya ekspresinya? Apakah sedang gembira? Bukan. Apakah sedang sedih?
Enggak juga ya. Apa kira-kira adik-adik? Ya, iya. Mereka sedang marah. Ya, yang baju kuning dan juga yang baju coklat, itu keduanya ekspresinya atau mukanya, sikapnya, dari tangannya juga terlihat seperti sedang marah. Ya, apakah adik-adik juga pernah marah? Nah, kira-kira mengapa seorang bisa marah ya? Seseorang bisa marah mungkin karena ada hal-hal yang tidak disukai, yang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, seperti bacaan dari Yunus 4 tadi, Yunus disebutkan juga marah. Kenapa Yunus marah, adik-adik? Ya, karena setelah Yunus kembali dibawa oleh ikan ke daratan, kemudian Yunus menjalankan perintah Tuhan untuk mengingatkan orang-orang Niniwe agar mereka bertobat dari kejahatan mereka. Nah, ternyata orang-orang Niniwe itu patuh, ya, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yunus. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus ternyata didengarkan oleh mereka. Dan mereka, penduduk Niniwe itu, mulai melakukan beberapa hal. Yang pertama, mereka mengadakan puasa perkabungan. Mereka merenung kembali tentang perbuatan-perbuatan mereka sebelumnya yang tidak surut kehendak Tuhan, perbuatan yang jahat. Kemudian mereka berbalik, mereka yang tadinya semaunya sendiri, mengikuti apa yang mau mereka lakukan, tanpa melihat apakah perbuatan mereka baik atau tidak, surut firman Tuhan atau tidak. Akhirnya mereka mau berbalik dari yang tadinya jahat menjadi baik. Nah, hal ini ternyata tidak disukai oleh Yunus. Karena Yunus tahu jika mereka berbalik dari yang sebelumnya jahat, kemudian tidak lagi jahat, menjadi baik. Nah, Tuhan tidak akan menghukum mereka. Nah, kira-kira kenapa sih Yunus malah suka kalau mereka dihukum orang-orang Niniwe itu? Nah, kalau kita ingat ceritanya di depan ya dan tadi di ayat 4 yang sudah dibaca, Yunus berkata ya, kita baca lagi ya di ayat 2. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia, yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi Yunus tahu nih Tuhan itu penuh kasih, penyayang, panjang sabar pada manusia, betul. Nah, bangsa Niniwe atau orang-orang Niniwe itu orang yang tidak disukai oleh Yunus. Mereka dari bangsa lain, bukan dari bangsaku nih. Mereka juga jahat, tidak baik terhadap bangsaku. Mereka bukan temanku, kata Yunus. Jadi kalau mereka jahat, kemudian Tuhan menghukum mereka, ya baguslah. Karena mereka memang kan jahat. Itu dalam hati Yunus ya. Sehingga Yunus waktu awal saat diminta Tuhan ke Niniwe, dia tidak mau, dia lari, melarikan diri ke Tarsis. Nah sekarang kata Yunus benar kan? Yang waktu itu aku pikirkan, Tuhan itu memang pengasih, penyayang, panjang sabar. Dan kalau ada orang yang tadinya jahat, kemudian berbalik kepada Tuhan, menjadi baik, Tuhan akan mengampuni. Iya. Nah, Yunus tidak suka itu. Jadi Yunus lebih suka dalam hatinya ya biarin yang jahat itu, toh mereka bukan temanku, mereka orang lain, jahat. Kalau mereka jahat dan nantinya Tuhan menghukum, ya cocok. Biarlah mereka nanti kena hukuman dari Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Yunus. Nah, kira-kira pernah nggak adik-adik
di rumah, di sekolah, atau di mana pernah ketemu dengan orang yang kurang baik atau teman yang tidak baik, yang suka misalnya menjelek-jelekan, atau kalau di sekolah suka mengganggu teman yang lain. Kemudian kalau ada nanti gurunya datang dan melihat, kemudian guru menghukum anak itu, terus adik-adik senang apa enggak? Nah, Yunus kira-kira seperti itu. Nah, itu kan nggak baik Tuhan. Mereka kan jahat. Jadi sudah pantas saja kalau dihukum. Tapi Tuhan mengutus dulu Yunus, coba kamu datang ke sana, ingatkan ke orang-orang Niniwe itu, hei kamu ini nggak benar perbuatanmu, harusnya kamu begini, jangan ikuti maumu sendiri, perbuatanmu tidak baik. Dan ternyata orang-orang Niniwe itu mau menerima apa yang dikatakan Yunus, sehingga mereka yang tadinya jahat menjadi tidak jahat, sehingga Tuhan tidak menghukum mereka. Nah, perbuatan Tuhan yang mengasihi bangsa lain, yang mengasihi orang lain, itu yang Yunus ternyata tidak suka. Dan Tuhan mengingatkan dengan cara apa? Kalau kita baca lagi, adik-adik masih ingat tadi, kemudian Yunus pergi keluar dari kota Niniwe ke sebelah timur. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Nah, itu yang di belakangnya itu kota Niniwe, kota yang besar ya. 3 hari perjalanan kalau mau mengelilinginya. Kemudian Yunus pergi ke sisi timur dan dia membuat tempat berteduh di situ ya. Kalau kita baca di ayat yang ke-5, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya, yang mendirikan di situ sebuah pondok dan duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Nah, Yunus masih menunggu, oh coba nanti kutunggu saja dari sini, siapa tahu Tuhan masih akan menghukum kota tersebut. Itu yang dimau Yunus ya. Kemudian untuk mengingatkan Yunus, bagaimana Tuhan tetap mengasihi orang yang berbuat jahat namun sudah berbalik lagi. Nah, Tuhan memberikan, menumbuhkan sebuah tanaman. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Nah, ada pohon ya, tumbuh. Kalau adik-adik siang-siang duduk di bawah pohon, rasanya bagaimana? Dibanding dengan siang-siang tidak ada pohon, duduk di situ, panas ya, rasanya iya. Kalau ada pohon menjadi sejuk, iya. Nah, Yunus juga seperti itu. Dia ada pohon, Tuhan yang menumbuhkan, kemudian rasanya menjadi sejuk. Namanya pohon jarak. Nah, keesokan harinya ternyata ada ulat atas perkenaan Tuhan ya. Ada seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Jadi ada ulat, dia menggerek, menggigit-gigit ya batangnya sehingga pohonnya menjadi layu. Kalau pohon layu, bagaimana? Daunnya masih ada nggak? Nggak ada. Masih sejuk nggak? Nggak lagi. Kemudian datang angin panas. Jadi setelah pohonnya layu, datang juga angin panas dan Yunus merasa kepanasan dan dia kembali berbicara kepada Tuhan. Marah ya, si Yunus ini marah lagi. Kemudian Tuhan berfirman, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Kemudian apa jawab Yunus? Iya, selayaknya lah aku marah, kata Yunus. Nah, kemudian Tuhan mengingatkan, begini firman Tuhan di ayat yang ke-10 ya, engkau sayang pada pohon jarak yang untuknya sedikit pun engkau tidak bersusah payah dan tidak engkau tumbuhkan. Jadi Tuhan mengingatkan, loh kamu aja seneng
ada pohon jarak di situ, padahal kamu tidak menumbuhkan, kamu tidak bersusah payah, pohon itu sudah ada. Nah, ketika pohon itu tumbuh dalam semalam, kemudian layu, apalagi dengan orang-orang Niniwe. Jadi Tuhan mengingatkan Yunus, kamu yang eh, cuma sebentar saja dan tidak menanam pohon itu, kamu sayang. Apalagi Tuhan yang eh, melihat ada banyak orang di Niniwe, jumlahnya ada banyak. Tuhan juga sayang, apalagi ketika orang-orang tersebut mau untuk bertobat, ya berbalik dari kejahatannya kembali kepada menurut pada firman Tuhan. Itu yang Tuhan ingatkan. Kemudian Yunus baru mengerti ya setelah diingatkan Tuhan melalui pohon jarak tadi. Nah, adik-adik juga ingat di perjanjian baru ada kisah yang hampir sama. Kalau adik-adik ingat kisah ini nih, kira-kira apa ya kisah ini? Ada seorang yang berlari-lari yang sudah gak tua ya, datang kepada seorang yang datang dengan sedih, bajunya sudah eh, apa robek-robek. Ada yang ingat? Ada yang tahu kisah apa ini? Iya, ini perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus tentang seorang anak, perumpamaan anak yang hilang, ya si bungsu. Ada seorang ayah punya dua anak, sulung dan bungsu. Nah, si bungsu ini dia minta uang ayahnya, kemudian uang itu dihabiskan di kota lain. Sampai akhirnya uangnya habis, dia nggak bisa punya uang, nggak bisa apa-apa karena uangnya habis, dia mencari kerja, menjadi pegawai untuk ternak gitu ya, pengen makan makanan ternak aja nggak bisa. Akhirnya dia ingat ayahnya, kemudian oh di rumah ayahku kan banyak pegawainya, ternaknya juga banyak, aku akan kembali dan akan berkata kepada ayahku, aku sudah berdosa pada bapa dan kepada, kemudian biarkan aku menjadi pegawaimu saja. Nah, ternyata waktu dia datang dari jauh, ayahnya melihat, kemudian berlari-lari, dan si anak ini berkata kepada ayahnya, aku sudah berdosa kepada bapa, biarkan aku menjadi hambamu saja. Namun apa? Kata bapaknya, dia segera memerintahkan pegawai-pegawainya untuk mengganti baju anak itu, untuk menyembelih domba, kemudian bersukacita sampai akhirnya datang anak yang sulung saudaranya baru datang. Dia bagaimana anak sulung itu? Ya dia marah-marah, mirip seperti Yunus tadi ya, marah-marah. Loh, bukannya dia jahat, sudah pergi, sudah bawa uangnya, sudah dihabiskan. Sekarang dia balik kok, Bapak malah bikin pesta, bikin acara buat dia, padahal dia kan sudah jahat. Apa kata bapaknya? Dia sudah kembali lagi, yang dulu hilang sudah kembali lagi. Itu yang membuat bapaknya penuh dengan sukacita. Nah, Tuhan Yesus juga ingatkan dalam perumpamaan yang lain. Adik-adik tahu gambar apa ini? Iya, ini gambaran seorang penggembala. Ya, ada banyak dombanya, ada 100 domba. Kalau satu domba saja hilang, apa yang akan dilakukan oleh gembala? Ya, gembala yang baik dia akan mencari, mana nih dombaku yang hilang. Dia akan cari-cari sampai akhirnya ketemu. Dan kalau domba itu ketemu, apa yang dia lakukan? Nah, dia akan bawa dombanya itu ya, digendongnya bersama domba yang lain. Dia balik dengan penuh sukacita karena domba yang hilang sudah ketemu. Betul sekali. Nah, kita akan tutup dengan ayat dari Lukas 15 ayat 10 ya. Aku berkata kepadamu Tuhan ya, Tuhan Yesus berkata, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Benar sekali. Jadi kalau kita melihat ada teman kita,
ada orang lain yang tadinya jahat atau tidak baik, kemudian berbalik menjadi baik menurut firman Tuhan, taat, kita juga akan ikut bersukacita sama seperti firman ini ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami terima. Biarlah kami juga dengan penuh sukacita sama seperti yang Tuhan Yesus firmankan, akan ada sukacita jika satu orang bertobat, dan biarlah kami juga sama seperti domba yang hilang itu, kami juga bertobat dan kami percaya akan ada sukacita karena pertobatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus juga doa ini kami aturkan. Amin. Adik-adik, untuk sekolah minggu online kali ini ada kuis yang bisa adik-adik ikuti. Pertanyaannya, tanaman atau pohon apakah yang digunakan Tuhan untuk mengingatkan serta memberikan pengajaran pada Yunus yang kita baca dari Yunus 4 tadi? Silakan adik-adik berikan jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yehuda untuk firman yang sudah dibagikan hari ini. Bagaimana adik-adik? Sudah jelas apa yang Pak Yehuda sampaikan tadi? Kita harus merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Kita mau belajar tentang Yunus. Kita mau belajar meneladani sikap-sikap Yunus, pertobatan Yunus, dan yang dilakukan Yunus. Siap? Nah, anak-anak hebat, Bu Indri tidak lupa mengingatkan tadi ada kuis yang sudah disampaikan oleh Pak Yehuda. Jangan lupa jawab kuisnya di kolom komen. Jangan di live chat ya, tapi di kolom komen. Tulis nama, kelas, dan jawaban. Siapa yang cepat dan benar nanti akan diundi oleh guru-guru sekolah minggu. Jadi jangan lupa ya dijawab tadi pertanyaan dari Pak Yehuda. Oke, nah hari ini kita juga mau mengucap syukur kepada Tuhan buat hari yang sudah diberikan, buat kesehatan adik-adik yang ada di rumah, buat kemarin yang sudah selesai PTS. Gimana hasilnya? Pasti luar biasa. Kita akan mempersiapkan persembahan kita dan kita akan kumpulkan, kita akan doakan. Bu Indri akan berdoa untuk persembahan yang sudah dipersiapkan adik-adik di rumah. Baik, dipersiapkan ya. Persembahannya kita doakan bersama-sama. Bu Indri akan pimpin dari sini untuk berdoa persembahan. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami terima. Saat ini kami mau membawa persembahan kami di hadirat-Mu. Kuduskan dan berkatilah persembahan ini. Biar persembahan yang kami berikan, kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memperlebar kerajaan-Mu yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati persembahan dan petugas yang mengelolanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus persembahan ini kami haturkan. Amin. Baik, adik-adik yang ada di rumah, sebagai pujian penutup, sebagai peneguhan iman kita, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Pujian hari ini kita akan bersama-sama memujikannya bersama Gavriel. Silakan Gavriel. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus
Daniel untuk pujiannya yang luar biasa. Menjadi berkat bagi kita bahwa kita siap untuk mendengarkan panggilan Tuhan. Untuk menjadi anak-anak hebat, untuk menjadi anak-anak yang taat melayani Tuhan. Baik adik-adik, sekolah minggu kita akan kita akhiri. Nah, kita akan berdoa penutup. Jangan lupa kita ambil lagi sikap yang terbaik. Kita mau menghadap Tuhan. Untuk doa penutup ini kita akan dilayani oleh adik kita Theo. Terima kasih untuk waktu kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berkati Bapak Ibu guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, diberkati, menjadi terang dan berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Theo untuk layanan doa penutupnya. Adik-adik, sekolah minggu kita episode hari ini sudah berakhir. Jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan. Protokol kesehatan jangan diabaikan. Selalu apa adik-adik? Cuci tangan dengan benar. Selalu pakai masker, menghindari berkerumun, dan kalau tidak penting tidak melakukan perjalanan. Karena kita akan siap untuk apa adik-adik? Hidup yang lebih sehat. Tuhan senantiasa memberkati dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.